Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Qabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril madkur waraditu bihi walahu waliyu taufik. Sah. Suara ijab qabul itu terdengar sampai di kamarku. Ya, mulai detik ini aku menjadi istri seorang Gus Aidar Farid Ashraf. Air mataku merembes keluar. Westora, makek up muluntur iku, tutur Mbak Sila, kakak perempuanku. Dia sudah menikah dengan Mas Fatih dan alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putra bernama Saka Putra Pratama, yang masih berumur 3 tahun. Mbak Sila menghapus air mataku yang terus mengalir. Nggak bisa, Mbak. Nggak tahu kenapa air mata ini terus mengalir, tuturku. Pintu diketuk. Mbak Sila berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Terlihat lelaki jangkung yang memakai jas hitam dengan bawahan sarung, tak lupa peci hitam di atas kepalanya. Dia suamiku, Gus Aidar. Mbak Sila pamit keluar. Tersisalah aku dengan Gus Aidar. Suasana canggung menyergapi di antara kita, apalagi kita sudah lama tak bertemu. Ya aku memang mengenalnya, dia kakak kelasku waktu Ma. Dipertemukan kembali waktu acara lamaran minggu lalu. Tapi aku yakin dia tak mengenalku. Gus Aidar menghampiriku yang masih terduduk di ranjang. Ia duduk di sampingku, meraih tangan kananku, ia meraih sesuatu di saku jas atasnya. Cincin. Ya cincin pernikahan. Gus Aidar memakaikan cincin itu ke jari manis kananku. Aku mengulurkan tanganku saat ia selesai memakaikanmu cincin. Tapi tak menjawab apapun. Juga tanpa ada adegan dia memegang puncak kepalaku lalu membacakan doa, sedang aku mengaminkan. Ayo turun, ucapnya. Sedangkan aku hanya mampu mengangguk. Sakit yang aku rasakan. Kami keluar dari kamarku yang sudah kutempati 22 tahun ini. Aku hanya mengikutinya, kita menuruni tangga. Memang rumah Abi terdapat 2 lantai. Saat di pertengahan tangga Gus Aidar tiba-tiba berhenti, ia meraih tanganku untuk digenggamnya. Aku melangkah untuk menyamakan posisiku dengannya. Sebenarnya aku kesusahan dengan kebaya putih modern yang melekat di tubuhku. Pengantin lama banget keluarnya, ucap seorang laki-laki yang tak kukenal. Aku hanya menunduk tak berani mendongak. Tangan Gus Aidar masih menggenggamku, ia menuntunku ke arah meja penghulu, di sana sudah ada Abi dan tentunya ada ayah mertuaku. Aku sedang berganti baju, di kamar milikku. Kini aku berganti memakai gaun berwarna peach. Tak hanya baju, jilbab pun diganti beserta pernak-perniknya. Cantik, Ning, tutur Mbak periasnya. Aku tersenyum manis. Hehe makasih, Mbak. Kan berkat Mbaknya juga yang meriasku, ucapku padanya. Ia sedang merapikan alat-alat make up itu yang tentu aku tak tahu namanya. Sedangkan make upku hanya bedak tabur dan celak hitam. Emang udah cantik, diapa-apain tetap cantik, Ning, ucapnya. Aku hanya tersenyum menggeleng. Saya keluar dulu ya, Ning, pamitnya. Aku mengangguk. Pintu tadi yang tidak tertutup rapat kini terbuka sedikit lebar. Siapa lagi kalau bukan suamiku? Ayo, ucapnya. Aku hanya menurutinya. Tak seperti tadi, saat aku sudah sampai di depan pintu, Gus Aidar meraih tanganku untuk digenggamnya. Acara selanjutnya adalah resepsi. Banyak teman dan teman Gus Aidar yang mengucapkan selamat pada kami. Tentu juga para santri. Tamu undangan lumayan banyak, tentu teman-teman Abi semasa beliau mondok. Banyak juga kiai-kiai sohib Abi yang ada di sini. Seharian bak menjadi ratu di sini, membuat kaki pegal rasanya. Bagaimana tidak? Aku terus saja berdiri, saat aku menatap wajah Gus Aidar, pandangannya menetap pada salah satu tamu. Aku mengikuti arah pandangnya. Siapa orang dilihat Gus Aidar sampai segitunya? Bentar, tapi aku melihat seorang gadis berhijab, yang sedang berbincang dengan tamu lain.
Kadang sesekali tertawa. Mataku sudah berkaca-kaca, tentu aku mengenalnya. Dia, Via sahabatku. Lengkapnya adalah Viana Amanda. Akhirnya air mataku jatuh tak dapat lagi aku menahan. Jadi benar, jika rumor waktu Gus Aidar suka sama Via. Rasanya berat sekali, aku, suami dan sahabatku terlibat cinta segitiga. Tapi setahuku Via menyukai salah satu teman kampusnya dulu, memang aku dan Via masih satu kampus. Makanya kami bersahabat dekat. Oh Allah, cobaan apa ini? Aku memejamkan mataku sebentar. Apa aku kuat menghadapi suamiku yang mencintai perempuan lain ketimbang istrinya? Bukan aku mengira saja, tapi aku yakin, jika Gus Aidar memang menyukai Via, sahabatku. Apalagi pandangannya yang saat ini menatap Via. Biarlah aku mencintainya dalam doaku. Ku meminta padanya, agar terbukanya cinta suamiku padaku. Aku memang mencintai Gus Aidar dari waktu aku kelas 1 sedangkan waktu itu Gus Aidar kelas 3 Aku juga tak tahu, kalau dia adalah seorang Gus, yang ku tahu dia adalah santri di tempatku mondok dulu waktu Via menghampiriku, mengucapkan selamat untukku, mungkin. Pandangan Gus Aidar terus menatap ke arah Via, sampai Via berada di depanku. Via memelukku, dan memberiku selamat atas pernikahanku. Malam harinya, setelah melaksanakan salat berjamaah di musola rumah aku dituntun oleh Umi dan Mbak Sila ke kamarku. Aku memasuki kamarku, sedang Umi dan Mbak Sila sudah balik. Aku langsung menuju ke lemari untuk mengambil baju gantiku lalu masuk ke kamar mandi. Saat aku keluar dari kamar aku menemukan suamiku duduk di ranjang. Aku menghampirinya. Mau pakai kamar mandinya, Gus? Dia berjalan ke arah lemari. Mungkin untuk meraih baju ganti. Aku mengikutinya. Biar saya ambilkan, Gus, ucapku. Ia memberi ruang untuk aku. Aku memilih kaos hitam, karena hampir sebagian kaos yang dibawakan oleh ibu mertuaku berwarna hitam dan putih. Sarung saja, ucapnya saat aku mau mengambilkan celana pendek lalu aku menyerahkannya. Lalu ia melenggang pergi begitu saja. Tanpa sepatah kata apapun. Dia melenggang pergi begitu saja. Aku meraih ponselku yang ada di atas nakas. Ada banyak pesan yang mengucapkan selamat. Mataku berhenti pada nama kontak, Gus Zaka. Selamat Ning, atas pernikahannya. Semoga langgeng, sakinah, mawadah warahmah. Itulah pesan yang dikirimkan padaku. Aku hanya menjawab, amin. Pintu kamar mandi dibuka, siapa lagi pelakunya kalau bukan Gus Aidar? Belum tidur, ucapnya. Aku hanya tersenyum sembari menggeleng. Tidurlah, udah malam, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Senyumku luntur begitu saja, saat ia meraih bantal. Apa dia akan tidur di sofa? Seperti novel-novel yang aku baca. Saya tidur di sofa saja. Maaf saya belum bisa tidur satu ranjang denganmu, ujarnya. Sakit hati ini ya Allah. Air mataku merembes keluar. Aku mengusapnya, agar Gus Aidar tak melihatnya. Apakah ini yang dinamakan malam pertama yang indah? Sepertiga malam aku terbangun. Memang aku sudah terbiasa, dulu waktu aku masih kecil, Umi selalu membangunkan aku, untuk melaksanakan salat tahajud. Aku tak menyangka, di sana, Gus Aidar, sangat khusyuk melaksanakan salat tahajud. Saat sujud terakhir bahunya bergetar. Apa yang membuat suamiku menangis? Ia mengadahkan kedua tangannya. Entah apa doa yang ia panjatkan kepadanya. Bahunya bergetar hebat, apakah ia menyesal menikahiku? Ya Allah tabahkanlah hati hamba. Aku memejamkan mata, bertepatan air mataku luruh. Ia mengusap air matanya. Langsung saja aku kembali menutup mata, pura-pura tidur. Mataku kembali terbuka saat aku mendengar suara membuka pintu. Gus Aidar keluar dari kamar. Segera aku ke kamar mandi untuk mengambilkan air wudhu. Ya Allah, bukalah hati suami hamba untuk hamba.
Aku sudah mencintainya sejak dulu. Tapi hatinya tak untuk hamba. Ada perempuan lain di hatinya. Kuatkanlah hamba menghadapi pernikahan ini. Berkahilah pernikahan ini ya Allah. Amin. Aku menyudahi bermunajatku. Saat aku selesai melipat mukena. Di depan pintu sudah ada Gus Aidar. Entah dia mendengar atau tidak, semoga saja tidak. Aku bingung harus apa. Mau melanjutkan tidur juga tidak mungkin. Karena sebentar lagi azan subuh. Aku tersenyum menyapanya. Dari mana, Gus? Aku mencoba membiasakan diri agar tidak kaku. Taman, jawabnya sangat singkat. Ia langsung menuju ke kamar mandi. Sedangkan aku hanya menatap kepergiannya. Mending aku ke balkon kamarku. Aku sedang berada di dapur dengan Umi dan Mbak Sila, dan juga beberapa mbak-mbak santri. Westo, Ra. Mending kamu bantu-bantu masmu. Malah kamu kesini, ucap Umi. Beliau sedang mengiris sayuran. Sedang Mbak Sila sedang di depan kompor. La Naira kan cuma bantu Umi, sama Mbak Sila, emang salah. Ucapku, yo ndak salah. Tapi mending kamu sama masmu gitu. Wong manten anyar kok. Aku terdiam. Mending Naira di sini Mi, bareng Umi sama Mbak Sila, daripada sama Gus Aidar, yang notabene suami Faira. Sikapnya dingin, Mi. Ingin aku mengatakan pada Umiku, tapi aku tak mau membuat beliau sedih. Westo, Mi. Wong Mas Naira ngobrol kok bareng Abi sama Fatih, timpal Abi, entah sejak kapan berada di ruang makan, dengan Gus Aidar, juga Mas Fatih, kakak iparku. Jangan lupakan Saka, yang berada di gendongan Gus Aidar, sejak kapan mereka jadi akrab. Sudah, mari makan, ucap Umi. Abi mengambil duduk di ujung, di sisinya ada Umi dan Mbak Sila, aku di samping Umi berhadapan dengan Mas Fatih, di ujung satunya ada Gus Aidar sedangkan Saka ada di pangkuan Mas Fatih. Aku mengambilkan nasi beserta lauk pauknya untuk Gus Aidar. Aku tak memperlihatkan ketidakakuranku dengan suamiku di depan keluargaku. Saka tiba-tiba turun dari pangkuan Mas Fatih, langsung meminta pangku pada Gus Aidar. Paman, Aka mau dipangku paman, ucapnya. Gus Aidar dengan senang hati memangkunya. Saka, sini sama Abi aja, paman mau sarapan, ucap Mas Fatih. Ndak apa-apa, Gus. Biar saya saja yang pangku Saka, ucap Gus Aidar. Ia memanggil kakak iparku dengan panggilan Gus. Sama sepertiku, Mbak Sila dan Mas Fatih juga dijodohkan. Orang tua Mas Fatih adalah teman Umi waktu mondok. Meskipun keluarga Mas Fatih bukan keturunan seorang kiai. Tidak seperti kisahku, Mas Fatih begitu mencintai Mbak Sila. Bibi, panggil Saka padaku. Aku menatapnya. Kenapa? Tuapin Aka ya, ucapnya lucu. Apalagi tatapan matanya. Di meja makan semua tertawa, kecuali Gus Aidar yang hanya tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk. Abi memimpin doa. Selepas itu makan dengan keadaan hening. Aku menyuapi Saka, dengan makanan yang sama denganku. Sesekali menyendokkan untukku sendiri. Aidar, nanti kamu mau berangkat jam berapa? Tanya Abi. Saat ini sedang berkumpul di gazebo bambu di samping rumah. Mungkin ba'da zuhur, Bi, jawab Gus Aidar. Abi mengangguk seraya meminum teh. Nanti biar diantar sama Kang Naim, ucap Abi. Boten usah, Bi. Nanti dijemput sama Kang Santri, dari Pondok Abah, kok, tolak Gus Aidar. Sedangkan aku, hanya memperhatikan. Di atas pangkuanku ada ponakan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Ada ponakan dari Gus Aidar. Jadi, ponakanku juga kan. Yang ku tahu ada dua, yang besar seumuran dengan Saka, dan yang kecil baru lahir, sebelum hari pernikahanku. Bibi, nanti mau mana? Tanya Saka mendongak menatapku. Nanti bibimu pulang, timpal Abi. Beliau sedang menggoda cucunya ini. Kan ini rumah bibi, pulang mana? Saka masih menatapku. Ke rumah pamanmu, ucap Umi. Rumah paman jauh. Tanyanya padaku, ia masih stay menatapku.
Jauhlah, sahut Mbak Sila. Sebenarnya tak jauh-jauh amat, hanya beda kota, masih satu provinsi. Mata Saka sudah berkaca-kaca. Kenapa Bibi ndak di sini aja? Bibi ndak tayang lagi tama aka. Saka mengusap air matanya dengan lengannya sendiri. Bibi sayang kok, sama Saka, ucapku sembari mengusap air matanya. Telus, kan Bibi harus ikut paman, sayang, ucap Mas Fatih mengambil alih Saka. Abi dan Umi pamit, karena ada tamu yang berkunjung. Kini Saka menangis kencang di gendongan Mas Fatih. Memang aku dan Saka sangat dekat. Gus Aidar mengambil alih Saka. Mau nggak jalan-jalan sama paman? Tanyanya pada Saka. Tama Bibi. Gus Aidar mengangguk. Mau paman? Saka mengangguk antusias. Gus Aidar meminjam motor matic dalam. Aku diboncengnya sedangkan Saka di depan Gus Aidar. Seperti keluarga kecil saja. Sepanjang jalan hanya Saka yang mengoceh, dan Gus Aidar yang menimpali. Setiap ada penjual, Saka ingin beli. Seperti saat ini, paman-paman mau itu, paman-paman mau gulali, paman-paman mau mainan itu, paman-paman mau bakto. Gus Aidar menghentikan laju motornya. Membuat kepala ini hampir bertubrukan dengan punggung atasnya. Kamu beneran mau bakso? Tanya Gus Aidar pada Saka. Iya, paman. Tapi yang ndak ada L-nya, jelas Saka. Aku ingin tertawa, mana ada bakso nggak ada airnya. Ya udah, yuk kita beli baksonya. Gus Aidar melajukan motornya ke tukang bakso yang dilewatinya. Kita turun dari motor. Saka menggandeng tanganku. Kini tatapan Gus Aidar menghadapku. Kamu mau bakso? Aku menggeleng. Tidak usah, Gus. Gus Aidar memesankan bakso. Sedangkan aku dan Saka menunggu di salah satu bangku yang sudah disediakan. Gus Aidar membawa satu mangkuk bakso tanpa kuah, hanya berbumbu kecap. Sedangkan keponakanku itu nampak riang melihatnya. Aku duduk di samping Saka dan Gus Aidar di depannya. Kini tatapanku menatap Saka yang lahap. Saka menghentikan makan, ketika Gus Aidar fokus menatapnya. Paman mau, tawarnya. Gus Aidar menggeleng. Saka aja yang makan. Ndak, pasti paman pengen kan baktonya kan? Dali tadi liatin aka makan. Tini aka tuapin. Saka menyodorkan satu buah bakso yang kecil. Gus Aidar menggeleng. Saka aja yang makan. Paman masih kenyang, ujarnya. Ayo paman. Saka masih kekeh. Saka, jangan dipaksa pamannya. Aku memberi pengertian. Mungkin dengan terpaksa Gus Aidar menerima suapan dari Saka. Yeye, paman telima. Sekarang gantian Bibi. Saka menyodorkan satu buah bakso yang sama seperti Gus Aidar padaku. Ayo Bibi, paman aja telima masak Bibi, ndak. Alhasil aku menerimanya. Ya ampun sweet banget, masa. Satu keluarga makan dalam satu mangkok. Terus bajunya juga samaan, kurang anaknya doang, ucap orang yang tak kukenal. Aku melihat gamisku, yang berwarna maron, dan aku juga baru menyadari kalau Gus Aidar juga memakai kemeja panjang yang sama warnanya dengan gamisku. Aku hanya tersenyum pada ibu-ibu tadi. Alhamdulillah ya Allah. Hamba bahagia hari ini, semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga kami. Syukur tak lupa hamba panjatkan kepadamu. Kini aku sudah berada di mobil. Di sampingku ada Gus Aidar, dan di depan ada dua Kang Santri, satu bernama Kang Amar dan satunya bernama Kang Afi. Aku memang mengetahui, karena tadi Gus Aidar sempat menyebut namanya. Meskipun aku dan Gus Aidar berdampingan, tapi sangat berjarak. Tadi macet, Kang. Tanya Gus Aidar memecah keheningan. Geh, Gus. Seharusnya sampai di dalamnya Ning Naira jam 1, tapi malah molor sampai jam 2, jawab Kang Amar, yang menyetir. Oh ya, Gus. Tadi dapat salam dari Gus Davi, ucap Kang Afi. Loh emang dia ndak tahu kalau saya pulang? Tanya Gus Aidar. Mungkin boten Gus. Soalnya pas saya mau jelasin, Ning mawar ngelarang, biar jadi kejutan buat Gus Davi.
Gus Aidar hanya menganggukkan kepala. Mampir dulu, Kang Amar, ke rumah makan. Tadi belum sempat makan kan, ucap Gus Aidar. Memang tadi belum sempat makan siang, padahal tadi sudah disiapkan oleh Umi dan dibantu oleh mbak-mbak santri. Kang Amar menghentikan laju mobilnya di depan rumah makan. Kita berempat turun. Aku duduk di samping Gus Aidar. Saya di meja lain saja, Gus. Ndak enak ganggu manten anyar, ya kan Vi? Ujar Kang Amar dengan melirik temannya. Iya, Gus. Kita di meja lain saja. Gus Aidar terkekeh. Ndak apa-apa kok, di sini saja. Ningmu juga ndak keberatan kok. Ya kan, Ning? Gus Aidar menatapku. Mungkin jenengan ndak mau berduaan dengan saya, Gus, batinku. Aku mengangguk. Iya, ndak apa-apa kok, Kang. Akhirnya kita berempat duduk dalam meja yang sama. Sekitaran 2 jam lebih, kita sudah sampai di depan dalam Kiai Ali, ayah mertuaku. Mungkin sekarang sudah jam 4 lebih, syukur saja kita mampir dulu ke masjid untuk melaksanakan salat asyar. Aku menoleh ke Gus Aidar, ia tertidur di bahuku. Aku tersenyum ke arahnya. Kang Amar menoleh ke belakang. Ia nampak canggung denganku. Nggak apa-apa, Kang. Biar saya yang membangunkan, ujarku. Ia mengangguk, lalu keluar dari mobil untuk membantu Kang Afi yang mengangkat barang-barang. Inginku menyentuh wajahnya, tapi kuurungkan. Aku hanya menyentuh lengannya. Gus, bangun. Sudah sampai, ujarku pelan. Ia menggerakkan matanya, tanda ia ingin bangun. Menyesuaikan cahaya yang ke matanya. Ia menoleh ke arahku. Ayo, keluar, ujarnya dengan suara khas bangun tidur. Aku mengangguk, dan keluar dari pintu yang sama dengan Gus Aidar. Dari arah dalam, ibu dari Gus melihat kami. Alhamdulillah, kalian sudah sampai, sambut Ummah Fatimah, ibu mertuaku. Bah, mantu kita sudah sampai. Ujarnya memanggil Abah. Ono opo tuh, Mah? Teriak-teriak. Abah berjalan menghampiri Ummah, dan belum menyadari kehadiranku dan Gus Aidar. Ono mantuku toh. Ayo masuk-masuk. Abah mempersilahkan aku dan Gus Aidar. Aku berjalan beriringan dengan Gus Aidar. Kita duduk di ruang tamu. Gimana perjalanannya, Nduk? Lama? Tanya Ummah padaku. Alhamdulillah, boten terlalu kok, jawabku. Alusebah, jawabe, ucap Ummah menoleh ke Abah. La pilihane sopo, Mah, ucap Abah bangga. Paman, panggil anak kecil yang kuyakini adalah keponakan dari Gus Aidar. Ia berlari menghampiri Gus Aidar, dan naik ke pangkuannya. Katanya, Paman dak puyang, ucapnya cadel. Sungguh ini sangat menggemaskan menurutku. Aku jadi kangen dengan Saka. Siapa yang bilang? Tanya Gus Aidar. Uma Tama Baba, jawabnya. Gus Aidar hanya mengangkat bahunya acuh. Paman, tamping paman tiapa. Tantik, bisiknya pada Gus Aidar. Bukan berbisik, karena aku dan mertuaku mendengar. Sebab, Abah dan Ummah tertawa mendengar ucapan polos cucunya. Kenalan dong, ucap Abah. Kakak tiapa. Namaku Davi, ucapnya menatapku. Davi, panggil Bibi ya. Dia bibi baru kamu, namanya Bibi Naira, tutur Ummah. Yes, akhirnya Davi punya bibi, ucapnya girang. Aku tersenyum. Aku mengangkat tubuhnya, lalu aku pangku. Dia sama sekali tak menolak, malah ia tersenyum lebar. Kalian istirahat saja ya. Pasti kalian capek perjalanan ke sini, ucap Abah. Gus Aidar mengangguk, lalu meraih tanganku. Ayo, ajaknya. Davi menatapku, seolah tak setuju. Bibi, Davi ikut ya. Aku menatap Gus Aidar meminta persetujuannya. Ia mengangguk. Ayo, ajakku pada Davi. Gendong Tama Bibi ya, ucapnya. Aku mengangguk mengiyakan. Davi sama paman aja ya. Bibi pasti capek, apalagi kamar paman di atas, ucap Gus Aidar. Davi menggeleng. Ndak. Davi Tama Bibi aja. Akhirnya aku menggendong Davi, menuju ke kamar Gus Aidar. Sesampainya di kamar,
Gus Aidar langsung masuk ke kamar mandi. Davi menarikku ke arah jendela. "Bibi, buka," ucapnya padaku. Aku membukanya, ada balkonnya. Di sini bisa melihat matahari terbenam. "Bibi, kok Bibi mau sih sama paman yang jahil?" ucap Davi langsung duduk di sofa panjang di sana. "Ya, karena udah takdir," ucapku. "Memang benar kan, ini semua takdir. Aku melaksanakan salat maghrib dengan kekasih halalku, siapa lagi kalau bukan Gus Aidar. Ia telah selesai dengan doanya." Aku menyodorkan tanganku, aku ingin sekali mencium tangannya, tapi ia langsung beranjak meninggalkanku di kamar. Tanpa sepatah kata apapun, air mataku luruh seketika. "Sakit Gus," batinku. Aku melipat mukenaku, lalu keluar dari kamar. Sebelum keluar aku mengusap air mataku dan memakai jilbabku. Di ruang keluarga ada Ummah dan Ning Mawar, kakak iparku. "Aku tadi belum lihat kamu, Ning." "Emang bener ya di foto dan aslinya, sama-sama cantik," ucapnya menatapku. Aku tersenyum menanggapi. "Sini, Nduk duduk di samping Ummah," ucap Ummah padaku. Aku menurutinya, duduk sebelah Ummah. Ning Mawar sedang menimang anak keduanya. "Mau gendong, Ning?" tawarnya padaku. Aku mengganggu. "Ning Mawar, jangan panggil Ning lah, panggil Naira saja," ucapku. "Baik, tapi sampean juga jangan panggil Ning. Panggil aku Mbak aja, sama seperti Aidar." Aku mengangguk. Mbak Mawar menyerahkannya padaku. "Namanya Naina, masih 1 minggu usianya. Maaf ya ndak bisa hadir di acara nikahan kamu," ucap Mbak Mawar. "Ndak apa-apa kok, Mbak," ucapku. "Kamu sudah pantas lo jadi ibu. Jadi, kapan ngasih keponakan sama Mbak?" ucap Mbak Mawar tiba-tiba. Tentu aku kaget. "Iya, Nduk. Kapan kasih cucu sama Ummah?" "Ummah ndak sabar punya cucu dari kalian," sahut Ummah. Aku hanya diam. Bagaimana aku menanggapinya? Lalu aku tersenyum pada mereka berdua. "Doakan saja, Ummah, Mbak Mawar." "Pasti dong. Ya kan Mah?" ucap Mbak Mawar. "Kamu bisa bantu pesantren kan Ra, bantu ngajar?" tanya Mbak Mawar padaku. "Insya Allah, Mbak. Besok mulai ngajar ya." Aku hanya mengangguk. "Naina sudah tidur ya, biar Mbak pindahkan ke kamar." Mbak Mawar menggendong Naina untuk dibawanya ke kamar. Mbak Mawar sudah tak terlihat. Sekarang, hanya tersisa aku dan Ummah. Ummah meraih tanganku, menatap dalam mataku. "Nduk, kamu bahagiakan sama masmu." Nampak sekali kalau beliau sangat menyayangiku. Aku tak mau melihatnya sedih karenaku dan Gus Aidar. Aku tersenyum. "Naira bahagia kok, Ummah." "Alhamdulillah." Berarti firasat Ummah salah. "Memang apa firasat Ummah?" "Emang firasat apa, Mah?" Ummah mengelus pipiku. "Kamu ndak bahagia sama pernikahan ini." Aku mencium tangan Ummah. "Naira, bahagia kok Ummah. Kalau ada apa-apa bilang ya sama Ummah. Ummah sayang banget sama kamu, Nduk." Ummah mencium keningku. Ada, Aidar. Kok berdiri di situ sih? Sini duduk bareng kita, ya kan, Nduk?" ucap Ummah padaku. Aku masih tak percaya, sejak kapan ada Gus Aidar di sana. Apa dia mendengar ucapanku dengan Ummah? Semoga saja tidak. Gus Aidar duduk di samping Ummah, dan posisinya jadi, Ummah sebagai penengah aku dan Gus Aidar. "Dari mana kamu, Dar?" tanya Ummah pada Gus Aidar. "Dari Aula Pondok Putra, Mah," jawab Gus Aidar. "Tadi Davi sama kamu to mana dia?" tanya Ummah. "Lagi main sama Kang Amar, Mah." "Wonten nopo?" ucap Gus Aidar. "Ndak ada, cuma tadi minta dimasakin makanan kesukaannya." "Bibi, panggil Davi." "Entah sejak kapan dia datang." "Ada apa, tanyaku. "Davi punya mainan baru. Yuk Bi, main sama Davi," ucapnya sembari menunjukkan mainan barunya. Satu tas berukuran lumayan besar, dengan gambar kereta mainan. "Mau kan, Bi?" tanyanya saat aku tak menjawab. Aku mengangguk. "Yuk, main di mana?"
Kamal paman, jawabnya. Izin dulu, ujarku. Davi berjalan ke arah Gus Aidar. Paman, boleh kan? Ayo, Bi. Paman udah boleh, juga udah jawab, gitu. Aku terkekeh pelan mendengar ucapan yang meniru Gus Aidar. Bah Putli, Davi pamit mau main sama Bibi, pamit Davi pada Umah. Sekarang ndak mau main sama Mbah Putri. Tanya Umah. Matih mau kok, Mbah. Tapi sekarang Davi maunya main sama Bibi. Ayo, Bi. Davi langsung menarik tanganku. Sebelumnya aku menatap Umah. Duluan, Mah, gumas. Aku tergagap mau manggil Gus Aidar apa. Nggak mungkin aku memanggilnya, Gus di hadapan Umah. Umah terkekeh. Masih malu saja kamu, Ra. Aku tersenyum canggung. Davi masih menggenggam tanganku sampai masuk ke kamar Gus Aidar. Davi langsung membuka tas mainan itu, mengeluarkan semua isinya. Aku membantunya sebisaku. Bibi, punya kertas ndak? Ucapnya padaku. Aku menaikkan satu alisku. Kertas buat apa? Buat katih nama mainan Davi. Telus Davi tempel di tas, biar nggak ada yang ngambil milik Davi. Kan Davi udah katih nama. Aku mengangguk. Aku mencoba mencari. Mungkin di laci, pikirku. Aku membukanya. Aku melihat satu kertas dengan ukiran sangat cantik, dan ditulis dengan pegon Arab. Aku bisa membacanya, Viana Amanda. Satu air mataku lolos begitu saja. Melihat ini, semakin menguatkanku kalau suamiku sendiri mencintai sahabatku. Bibi, punya ndak? Tanya Davi. Aku segera memeriksa di bawah kertas ukiran nama itu. Punya apa? Aku melototkan mataku. Aku kenal suara itu, Gus Aidar. Aku menghapus air mataku. Dan syukurlah ada kertas. Aku menutup laci itu, lalu memberikan kertas itu pada Davi. Bibi lama, ucapnya dengan bibir mengerucut. Ini kertas apa? Gus Aidar langsung merebut kertas dari tangan Davi. Mungkin ia takut kalau kertas berukiran nama itu berada di tangan Davi. Karena aku yakin buatnya itu pun susah. Karena sangat rumit ukiran-ukiran dan hiasannya. Kenapa aku tahu? Sebab dulu aku pernah mencoba membuat, tapi tak sebagus milik Gus Aidar. Kalau kalian pengen tahu, nama siapa yang aku lukis, maka aku jawab, Aidar Farid Asraf, suamiku. Ih paman, malah dilebut-lebut, omel Davi pada Gus Aidar. Sedangkan Gus Aidar hanya nyengir tak jelas. Suara gemuruh petir bersautan, mungkin mau hujan. Tak lama kemudian hujan turun begitu derasnya, bertepatan dengan suara azan Isya. Kita salat berjamaah, ucap Gus Aidar sembari menatapku. Kamu ambil wudhu dulu. Aku mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Aku keluar dari kamar mandi. Aku tak mengambil air wudhu sebab aku halangan. Melihatku, Gus Aidar menaikkan satu alisnya. Udah ambil wudhu. Aku menggeleng. Saya ndak salat, Gus. Gus Aidar dia sebentar, mungkin berpikir. Tak lama, ia kemudian mengangguk. Ia menggendong Davi ke kamar mandi. Dibiasakan sejak kecil untuk menjalankan perintahnya. Aku hanya diam di atas pinggiran kasur. Gus Aidar tadi juga masih menggunakan koko juga sarung. Pintu kamar mandi terbuka, Davi keluar, tapi Gus Aidar belum. Bibi, pakein Davi sarung, pintanya padaku. Sarungnya mana? Tanyaku. Di lemari, kata paman sarung Davi ada. Aku beranjak mengambilkan sarung untuk Davi. Sini Bibi pakein. Aku mencoba memakaikan untuk Davi. Setelah selesai, Gus Aidar juga keluar dari kamar mandi. Aku mengambilkan sajadah, lalu menyerahkannya. Aku kemudian duduk di tepian ranjang, melihat Gus Aidar dan juga Davi salat. Sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan. Aku tersenyum tipis, membayangkan jika Davi itu putraku sendiri. Aku tertawa tanpa suara, saat sesekali Davi menoleh ke Gus Aidar. Setelah salat, Davi mencium tangan Gus Aidar. Berlanjut Gus Aidar mencium kening Davi. Sungguh pemandangan yang sangat nyaman dipandang.
Davi menghampiriku, sedangkan Gus Aidar merapikan sajadah dan mengembalikan ke tempatnya. Dapat kulihat ia melepas kokonya, menyisakan kaos putih polosnya. Davi mencium tanganku. Aku mengelus rambutnya. Bibi ndak tium Davi. Paman tadi tium Davi, ucapnya. Aku tersenyum menanggapi. Langsung kucium kening dan kedua pipinya. Suara gemuruh petir membuat Davi berteriak, "Bibi!" Ia langsung saja memelukku erat. Bertepatan itu, lampu padam. "Bibi, kok gelap?" Davi ndak bisa tidur kalau gelap. Suara Davi terisak. Aku mendengar suara decitan kayu. Mungkin Gus Aidar mencari lilin atau senter. "Paman, ndak ada lilinnya. Atau sentelnya?" tanya Davi. "Lilinnya habis. Kalau senternya juga lupa kas," ucap Gus Aidar. Aku meraih ponselku. Seingatku aku taruh di atas nakas. Lalu aku menyalakan senter di ponsel. "Paman, Tini." Peluk Davi. "Aku takut," ucap Davi. Aku mendengar derap langkah Gus Davi. "Kan udah terang, masih takut?" tanya Gus Aidar yang duduk di sampingku. "Davi takut," ucap Davi. "Mau paman antar ke Uma?" tanya Gus Aidar. Davi yang masih memeluk pinggangku menggeleng. "Ndak mau, Uma kan lagi sama Dede. Apalagi baba tadi pagi, pelgi kelja." "Bibi," Davi tidur tama Bibi, "boleh kan?" ucapnya menatapku. "Boleh kok, paman tama Bibi." Nanti peluk Davi, sampai tidur. Davi beranjak naik ke tempat tidur. Aku berada di sisi kiri Davi dan Gus Aidar berada di sisi kanan Davi. Gus Aidar langsung mengangkat tangannya saat ia tak sengaja menyentuh tanganku. Segitu tak sudikah dia. Malam yang sangat indah buatku. Malam untuk pertama kalinya, aku dan Gus Aidar tidur dalam satu ranjang yang sama. Aku mematikan senter ponselku saat mulai mendengar nafas mereka berdua yang teratur. Aku memandang wajah tampan suamiku, meskipun dalam pencahayaan yang sangat minim. Pahatan yang sangat sempurna menurutku, apalagi rambutnya yang sebagian menutupi dahinya. Sangat tampan. Aku berdoa, semoga hari esok akan lebih indah dari hari sekarang. Aku mencintaimu karena Allah suamiku. Bersambung.